Ya, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, selamat jumpa lagi dengan channel ini. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan harapan kami juga dari channel ini, mudah-mudahan Anda semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Atanua Media, dimana dalam channel ini judulnya adalah "Ini Kata Profesor Malaysia Tentang Bahasa Indonesia". Nah, dari judul ini tentunya kita bisa melihat bahwa ada beberapa komentar-komentar dari profesor-profesor yang ada di Malaysia, terutama juga para parlemen yang ada di Malaysia yang mengomentari mengenai tentang bahasa Malaysia. Dan kemudian juga ada beberapa milenial muda Malaysia yang juga ikut mengomentari bagaimana perkembangan bahasa Melayu di Malaysia sampai saat ini, yang tentunya mereka merasa cemburu sekali dengan perkembangan bahasa Melayu, terutama dengan Indonesia. Kemudian juga ada komentar dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyatakan juga bahwa Anwar Ibrahim ini sulit sekali untuk mengangkat bahasa Malaysia sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia, karena memang marwah-marwah atau tokoh-tokoh daripada Malaysia sendiri ini yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Malaysia. Dan beliau juga menyatakan bahwa bahasa Melayu, terutama bahasa Indonesia, sudah lebih awal dan sudah lebih maju, sehingga sulit sekali untuk menandingi bahasa Indonesia ke depannya. Baik, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat video dari channel ini. Dan jangan lupa Anda juga silahkan Anda ke channel Atanua Media, dan jangan lupa juga Anda like, subscribe channel Gerbang 7. Oke, coba kita dengarkan, dan nanti pada akhir video saya akan memberikan komentar sedikit tentang seluruh daripada isi dari video ini. Oke, kita dengarkan. Pelajar di Korea itu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat para pemimpin kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Professional training and education for growing entrepreneurs protégé. Numbers of hours is insufficient if you take into account those 17, 18 or 19 years of learning process. Something is not quite right there. Maybe, as we said just now, the quality of our teachers, or I'm not too sure the interest of the student, or because of overwhelming learning in Bahasa Melayu. I'm not too sure. I don't think we should blame Bahasa Melayu as a factor that has affected the standard of English in this country. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi kunjung Malaysia membalas
kunjungan Pak Ibrahim ke Indonesia pada bulan Januari. Bagaimana kalau pindaan dalam Dewan Rakyat hanya memasukkan bahasa Inggeris saja? Tidak ada bahasa Malaysia. Kalau selepas ianya diluluskan, ianya nak dimasukkan di dalam kanun keseksaan bahasa Malaysia. Sedangkan peruntukan dalam bahasa Malaysia tidak diluluskan di dalam Dewan Rakyat ini. Bagaimana? Ini adalah satu perkara yang not in order, dengan izin Tuan Eksekutor. Tidak teratur. Itu pandangan kami daripada pihak pembangkang ini. Adakah saya tidak jangka kerajaan Madani ini ingin mengubah dasar bahawa bahasa rasminya bukan lagi bahasa Malaysia? Saya tidak jangka begitu. Menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Melawat ke sana, kita nak alih kita punya frekuensi radio, nak dengar radio bahasa Inggeris lah. Tapi bila saya beralih ke radio bahasa Inggeris, apa orang kata DJ radio tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Cuma lagu-lagu yang dimainkan sepenuhnya lagu bahasa Inggeris. Jadi saya macam terkejut. Macam, oh, macam ni dekat sini. Maknanya, yes, this is an English station. Cakap bahasa Inggeris pula. Ini adalah stesen berbahasa Inggeris. Tetapi, apa yang menginggriskan mereka adalah lagu mereka sahaja. Okey, bagi saya, kita berbalik semula kepada dasar kan, Kim. Saya sentiasa iri hati dengan cemburu dengan bagaimana Indonesia mengagungkan bahasa ibunda mereka. Ya. Contohnya kan kalau kita lihat kan bagaimana mereka yang bukan berbangsa Melayu sekalipun mereka berbahasa Melayu dengan sangat baik. Dan sedangkan mereka dengan adik-beradik keluarga sendiri pun walaupun bangsa bukan Melayu, mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu. Dan bagaimana mereka berjaya memperjuangkan banyak perkara dalam bahasa mereka, itu juga antara buat saya cemburu lah. Dan betul lah macam saya kata, dasar lah. Tidak salah untuk kita aplikasikan. Cumanya kita ni jenis yang kalau kita aplikasikan perkara yang sama, orang kata kita meniru. Jadi kita kena, saya selalu kata dalam setiap ucapan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sentiasa sedar diri, kita berpijak di bumi Malaysia, bukannya langit London yang kita junjung. Kita junjung langit Malaysia juga. Okay, kalau langit London lain pula time zone dia kan. Jadi maksudnya, kita kena sedar, atas bawah, kita dekat bumi Malaysia, agung junjunglah bahasa kita, budaya kita, budaya-budaya baik kita, tanpa kita mengetepikan budaya-budaya lain yang orang kata apa kita raikan. Tapi jangan pernah lupa asal usul kita. Sebab so macam mana Kim boleh memulakan untuk belajar fasih dalam bahasa Melayu? Ya, baik saudara, saya akan mengomentari sedikit mengenai isi daripada video yang telah kita sama-sama dengarkan, di mana beberapa tokoh dari Malaysia, juga para milenial Malaysia yang sempat merasa iri dengan perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat ini, ya, dimana tadi seorang profesor mengatakan bahwa masyarakat Korea saja lebih memilih daripada bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa Melayu. Nah, kenapa hal itu demikian? Karena memang orang-orang Korea yang pandai berbahasa Indonesia, kemudian mereka bisa kerja di negara Indonesia. Nah, sedangkan di Malaysia, orang-orang Korea yang kerja di Malaysia, mereka harus pandai berbahasa Inggris. Nah, jadi menurut mereka lebih baik belajar bahasa Indonesia ketimbang belajar bahasa Melayu di Malaysia. Nah, oleh sebab itu maka bahasa Melayu di Malaysia ini
cenderung tidak laku, dan yang lebih laku adalah bahasa Indonesia. Itu menurut salah seorang profesor dari Malaysia. Kemudian juga ada beberapa seorang pemimpin juga dari Malaysia, seorang ilmuwan juga dari Malaysia, ini menyatakan bahwa bahasa Malaysia ini jarang sekali dipakai oleh para pemimpin-pemimpin mereka, terutama presiden ya, atau di Malaysia itu adalah Perdana Menteri ya. Perdana Menteri, kemudian yang di Pertuan Agung, serta para parlemen-parlemen yang ada di Malaysia. Mereka lebih cenderung dalam suatu rapat pertemuan lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Nah, inilah yang menyebabkan bahasa Melayu untuk diangkat sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN ini agak tidak bisa diterima, karena memang pemimpinnya sendiri di Malaysia ini lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Adapun mereka menggunakan bahasa Melayu kemudian juga dicampur dalam bahasa Inggris. Dibandingkan dengan Presiden Indonesia, mereka berbahasa Indonesia walaupun bahasa Inggris juga dipelajari di Indonesia ini. Nah, itu ya salah satunya. Kemudian juga dari parlemen juga menyatakan bahwa dalam parlemen bahasa Inggris ini lebih didahulukan daripada bahasa Melayu, dan seolah-olah pemerintah Malaysia ini ingin menghilangkan bahasa Melayu. Apakah memang sementara ini sudah tertinggal gitu dengan Indonesia, sehingga mereka tidak lagi menghiraukan bahasa Melayu dan mereka cenderung kepada bahasa penjajah, yaitu bahasa Inggris, yang kemudian diresmikan dalam satu parlemen bahwa bahasa Inggris lah yang akan selalu menjadi pembicaraan di dalam parlemen, sehingga bahasa Melayu ditinggalkan. Nah, ini parlemen Malaysia ini menyatakan bahwa negara ini sudah kacau ya, sudah kacau lah, karena tidak menggunakan bahasa yang sebenarnya, yang semestinya harus digunakan oleh para tokoh-tokoh, apalagi adalah para orang-orang yang duduk di dalam parlemen di Malaysia ini. Nah, kemudian juga Pak Anwar Ibrahim dari selaku Perdana Menteri Malaysia juga pernah mengatakan dalam satu wawancara atau satu sambutan di Malaysia, mereka menyesalkan bahwa karena mutu dari dari penggunaan bahasa Melayu di Malaysia ini di tanah Malaysia sendiri ini nampaknya belum mampu untuk diangkat. Kenapa? Karena memang di Indonesia itu sudah lebih awal mengangkat bahasa Indonesia, ya, sehingga banyak orang-orang Melayu juga yang berbahasa Indonesia. Sampai saat ini pun, terutama para milenial muda, kemudian para anak-anak Melayu yang ada di Sabah dan Sarawak, justru mereka lebih pandai berbahasa Indonesia kebanding kepada bahasa Melayu yang bermacam-macam dialek itu. Nah, itu adalah salah satu mengapa bahasa Melayu di Malaysia ini sulit sekali untuk dikembangkan, karena memang dari unsur-unsur itulah. Nah, kemudian juga dari milenial Malaysia yang mereka juga bingung ya, kalau di Indonesia ada satu siaran radio umpamanya yang memutar lagu dalam acara lagu bahasa Inggris, tapi mereka dalam siarannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang orang-orang Malaysia menjadi bingung, kenapa dalam lagunya bahasa Inggris tapi dalam siarannya menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang di Indonesia ini
wajib ya harus untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk apapun, dalam bentuk acara apapun, kecuali dalam siaran TV, dalam news berbahasa Inggris itu silahkan. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, pertemuan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak ada istilah menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Indonesia. Dan juga ada juga milenial Malaysia, ada juga milenial Malaysia yang menyatakan bahwa mereka sangat iri dan cemburu sekali dengan masyarakat Indonesia yang begitu antusias menggunakan bahasa Indonesia, di mana Indonesia itu bermacam-macam suku dan bukan semua menurut mereka adalah orang-orang Melayu yang mempunyai bahasa daerah masing-masing, dialek masing-masing, tapi mereka dalam suatu acara atau pembicaraan sehari-hari dengan keluarga, dengan kerabat, dan dengan siapa saja mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu baik. Inilah salah satu yang membuat milenial Malaysia ini merasa sangat cemburu sekali. Kemudian juga ibarat pepatah sama orang Indonesia dengan orang Malaysia, di mana kaki berpijak maka langit dijunjung. Nah, ini juga menjadi satu contoh bagi masyarakat Malaysia, di mana mereka menginginkan kalau memangnya bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa resmi, tentunya di mana mereka berpijak maka disitulah langit akan dijunjung. Artinya tidak buminya dipijak di Malaysia kemudian langitnya adalah nuansanya adalah nuansa London ya, atau Inggris atau British ya. Jadi mereka juga menginginkan bahwa disitulah mereka harus menggunakan bahasa Melayu Malaysia kalau memang ingin memajukan bahasa Melayu untuk diangkat marwahnya ke permukaan di Malaysia. Dan karena itulah mungkin saya katakan tadi ada beberapa sebab atau beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu Malaysia tidak bisa naik ke permukaan dan justru akan lebih tenggelam lagi, karena memang bahasa Melayu itu asalnya memang dari Indonesia yang kemudian melalui proses penelitian dari para tokoh-tokoh Republik Indonesia dahulu sehingga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nenek moyang orang Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bahasa Indonesia. Tentunya sudah melalui proses-proses yang panjang ya, sejak tanggal 28 Oktober 1928, yang mana tidak lagi mengangkat bahasa-bahasa dialek-dialek daerah ini untuk dijadikan berbagai macam bahasa, tetapi diangkatlah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, tanpa meninggalkan dari bahasa daerah-daerah dari berbagai suku-suku di Indonesia. Jadi itulah saudara, kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada tanggapan lain dari rekan-rekan semuanya silakan Anda tulis di kolom komentar dan berikan kami saran agar kami bisa lebih memperbaiki video-video reaction berikut ke depannya. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini supaya kami lebih bisa atau lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.